Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Pada cover manga One Piece chapter 1051 ini terdapat gambar Jirma yang berusaha keluar dari Whole Whole Cake. Judul chapter kali ini adalah Shogun Negeri Wano, Kozuki Momonosuke. Di awal scene kita diperlihatkan kepanikan warga Wano Kuni setelah melihat kemunculan naga raksasa yang mereka kira adalah Kaido. Para warga Wano Kuni belum mengetahui bahwa naga tersebut adalah shogun selanjutnya yang akan memimpin Wano Kuni berikutnya. Momonosuke yang dalam wujud naganya tiba-tiba menghilang dalam kepulan asap. Salah satu warga yang berada di sana berteriak, "Kalian tidak perlu lari, tetaplah di situ." Kemudian warga yang berlarian terhenti mendengar teriakan tersebut. Salah satu dari mereka berkata, "Sepertinya naga yang tadi bukanlah Tuan Kaido." Para warga yang kebingungan dibuat bertanya-tanya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Mereka lalu berkata, "Apa? Ada dua naga sekarang? Apa yang terjadi di depan kastil? Bagaimana mungkin Nyonya Komurasaki ada di sini? Bos Kyoshiro, apa maksudnya semua ini?" Dalam kepulan asap di belakang Komurasaki dan Kyoshiro, Kinemon menampakkan diri dan berkata, "Kalian berdua sangat terkenal ya apabila dibandingkan dengan kami. Apakah semua orang itu masih ingat dengan kami?" Dan tanpa diduga semuanya di luar prediksi dari Kinemon. Para warga masih mengenali Kinemon dan para Akazaya yang lainnya. Dengan ekspresi yang terkejut dan tidak percaya, para warga berkata, "Tuan Kinemon, ini mustahil. Kupikir kau sudah hangus terbakar bersama dengan Kastil Oden saat itu. Tapi kenyataannya dia malah berada di depan kita sekarang. Apakah aku sedang bermimpi? Apa kita semua sudah mati? Tapi aku tidak ingat kapan aku mati." Namun dengan perlahan satu persatu dari para Akazaya mulai muncul dari balik kumpulan asap. Kita bisa melihat Kawamatsu, Inurashi, Raizo, Nekomamushi, Okiko, dan Shinobu. Para warga semakin terkejut melihat kemunculan para Akazaya yang mereka kira semuanya sudah mati akibat kebakaran di Kastil Oden 20 tahun yang lalu. Di tengah ketidakpercayaan yang mereka lihat, warga berkata, "Itu tidak penting, ini mimpi atau khayalan. Yang pasti inilah momen yang sangat dinantikan. Cepat siapkan kabar ini melalui siput. Kita harus segera menyiarkannya kepada penduduk Wano. Tidak diragukan lagi, mereka adalah Akazaya 9. Kita semua telah menduga kalau mereka sudah mati 20 tahun yang lalu." Ucapan Nona Toki menjadi kenyataan. Dengan cepat berita tentang para Akazaya mulai menyebar di negeri Wano Kuni. Dimulai dari wilayah Ringo. Warga di Ringo mengira bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di ibu kota. Kemudian di wilayah Hukumai, warga Hukumai mengira bahwa itu adalah berita gempa yang barusan terjadi. Kemudian berlanjut ke wilayah Kibi, yang dimana mereka mengira bahwa desanya akan hancur. Sekarang di wilayah Kuri, para warga Kuri berbondong-bondong menuju kota Bakura untuk menyaksikan siaran penting dari ibu kota bunga. Selanjutnya adalah wilayah Udon, tepatnya berada di penjara Udon. Di sana Babanuki berkata, "Ini bukan waktunya diam dan menonton." Dan yang terakhir adalah kota Ebisu. Para warga di sana bertanya-tanya dengan apa yang akan diberitakan dengan ekspresi tertawa tanpa sebab karena mereka telah memakan buah semel yang gagal. Sementara itu di area jatuhnya Kastil Onigashima, para samurai berkata, "Ada keributan apa ini?" Salah satu dari mereka menjawab, "Ada siaran langsung melalui siput dari ibu kota bunga." Scene kemudian berpindah di dalam Kastil Onigashima yang sudah mendarat di negeri Wano Kuni. Di sana terdapat para kru dari Luffy dan juga Yamato. Ternyata masih ada sebagian kru dari Luffy yang belum mengetahui bahwa Yamato telah bergabung di aliansi mereka. Melihat Yamato yang juga berada di sana, salah satu dari mereka berteriak, "Anak Kaido!" Brock yang panik kemudian mengangkat pedangnya dan berkata, "Apa maksudmu? Jadi pertempurannya belum berakhir?" Melihat Brock yang mengangkat pedangnya, Yamato menjulurkan kedua tangannya ke depan dan berkata, "Tunggu, aku bukan musuh kalian. Sebenarnya aku ini sudah lama mengikuti kalian lewat berita selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, kalian tidak seaneh yang kukira, tapi setelah bertemu kalian membuatku terkejut." Kru dari Luffy yang merasa tersinggung dengan perkataan Yamato berteriak, "Kau sendiri yang aneh dengan tandukmu." Dari kejauhan Sanji berlari dan berkata, "Anak dari Kaido." Dengan memikul dadanya, Yamato berkata, "Mulai sekarang,
Aku akan berlayar bersama kalian sebagai Kozuki Oden. Panggil saja aku Yamato. Perkataan dari Yamato mendapat respon yang beragam dari kru bajak laut Luffy. Di antaranya Usopp dan Nami yang kaget dan bertanya-tanya. Kemudian Franky yang juga terkejut dan berkata, "Kau mau bergabung dengan kami?" Lain halnya dengan Brook dan juga Sanji yang menyetujui jika Yamato bergabung dengan mereka. Brook berkata, "Aku sih tidak keberatan." Dan Sanji juga berkata, "Kalau aku sangat setuju." Dari kejauhan Robin yang duduk dan memperhatikan mereka berkata, "Hahaha, menyenangkan sekali." Dan kru yang paling bijak yaitu Jinbe berkata, "Tapi kami butuh persetujuan dari kapten agar lebih pasti." Yamato pun menjawab, "Baiklah, tidak masalah. Apakah Luffy akan baik-baik saja? Pertarungannya dengan Kaido sangatlah hebat. Belum lagi efek dari perubahannya." Yamato berkata sambil melihat ke arah Luffy yang sedang dirawat oleh Chopper. Tiba-tiba Yamato berlari kemudian mengangkat dadanya dan berteriak, "Hei, mau kemana kalian?" Ternyata Yamato berkata pada bawahan Kaido. Bawahan dari Kaido pun menjawab, "Aku tidak mau melayanimu lagi, Tuan Muda Yamato." Yamato berkata lagi, "Hei, hentikan ocehanmu, tetaplah di situ." Jinbe yang melihat tingkah Yamato pada bawahannya berkata, "Kelihatannya dia memang bukan musuh kita." Pengguna buah semail jerapah dan gorila sepertinya sudah kembali menjadi bawahan Kaido. Sambil menunjuk mereka, Usopp bertanya pada Otama, "Apa yang terjadi dengan para gifter itu?" Dengan ekspresi tersenyum, Otama berkata, "Jutsuku akan selalu pudar saat bentuk bulan kembali seperti semula." Usopp bertanya lagi, "Jadi hanya bertahan sebulan?" Otama menjawabnya, "Para binatang biasanya kembali normal setelah itu. Tapi ada beberapa yang tetap jinak, namun mereka akan memilih mana yang terbaik bagi mereka." Setelah mendengar perkataan dari Otama, Horsela memeluk Otama dan berkata, "Master, aku ingin selalu bersamamu. Aku senang berada di sampingmu." Otama menjawabnya, "Aku senang mendengarkannya, Horsela-chan. Tapi aku akan lebih senang jika kau bersamaku bukan sebagai pengikut, melainkan seperti sosok ibu." Kemudian kita diperlihatkan bagaimana situasi yang sedang terjadi di ibu kota bunga melalui layar tancap yang berada di aula kastil Onigashima. Para samurai berkata, Komurasaki dan Kin dan semuanya juga berlutut. "Siapa itu?" Di sana juga terlihat Nami dan Usopp yang menoleh ke arah layar tancap itu berada. Dari balik kepulan asap terlihat ada bayangan yang melangkah maju. Dia adalah Momonosuke dalam wujud manusianya yang telah berubah menjadi Momonosuke dewasa. Momonosuke berkata, "Sudah 20 tahun berlalu semenjak kematian ayahku Kozuki Oden." Belum selesai Momonosuke berbicara, warga yang terkejut berteriak, "Ayah, apa maksudnya?" Jangan-jangan Momonosuke berkata kembali, "Kalian juga telah melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun. Perayaan festival api tidak akan berakhir malam ini. Mulai besok kalian bisa hidup sesuka kalian." Warga yang masih belum percaya berteriak, "Apa? Bagaimana dengan Orochi?" Masih dengan perkataan Momonosuke, dia berkata, "Kalian boleh minum sake sesuka yang kalian mau. Kalian tidak harus membayar untuk air bersih. Pabrik beracun yang merusak tanah kita akan dihancurkan. Dan mulai hari ini perbudakan di Wano akan dihapus." Otama yang juga menyaksikan siaran langsung itu berkata, "Momokun." Dan terjadilah flashback dari Otama. Dulunya ayah dan ibu Otama adalah budak yang mati akibat tirani yang menyelimuti Wano Kuni. Di sana terlihat Otama berdiri dan menatap ke arah pabrik. Para pekerja di sana berkata, 4 pekerja pabrik telah mati hari ini. Bisa jadi besok adalah giliran kita." Salah satu dari pekerja pabrik tersebut berkata pada Otama, "Otama-chan, mungkin sulit bagimu untuk menerimanya kalau ayah dan ibumu telah..." Otama langsung menangis kemudian bersimpuh di hadapan makam ayah dan ibunya. Di sana Otama berkata, "Ayah, ibu, kalian tenanglah di sana. Aku akan baik-baik saja." Untuk melanjutkan hidupnya, Otama menjual topi anyaman. Sangat sulit menjual topi pada orang-orang yang senasib dengannya. Saat hampir menyerah, tiba-tiba ada seorang yang membeli topi Otama. Dia adalah Tenguyama Hitetsu. Tenguyama Hitetsu berkata, "Aku membelinya 1. Otama sangat senang karena hari ini topinya terjual. Otama berkata, "Wow, Tuan Tengu." Tenguyama berkata, "Kau ini yatim piatu. Jangan menyerah. Hanya tinggal beberapa tahun lagi. Suatu saat nanti samurai dari klan Kozuki akan kembali. Saat hari itu tiba, mereka akan melawan orang jahat itu dan tidak ada polusi limbah lagi di negeri ini."
Otama sangat berharap bahwa semua yang diucapkan Tengu akan benar-benar terjadi. Otama berkata, "Apa itu benar? Kalau begitu, aku akan bersabar menunggu. Tak masalah, aku akan baik-baik saja." Kembali di masa sekarang, tiba-tiba Otama menangis dalam pelukan Nami. Nami dengan lembut berkata pada Otama, "Tama, jangan merayakan hari spesial ini dengan menangis." Dalam dekapan Nami, tiba-tiba Otama teringat perkataan Luffy saat bersamanya. Saat itu Luffy berkata, "Saat kami meninggalkan negeri ini, kalian dapat makan sebanyak yang kalian mau setiap hari." Sekarang kembali pada siaran langsung pidato Momonosuke. Momo berkata, "Mulai saat ini, rezim Orochi dan ancaman Kaido sudah tidak ada. Aku bertemu teman-teman yang kuat dan penuh semangat dalam perjalananku bersama aliansi, ninja, bajak laut, dan Ming untuk menyerang Onigashima." Saat Momonosuke mengucapkan itu, terlihat di samping panel Luffy tersenyum dalam tidurnya. Sambil mengangkat pedang di tangan kirinya, Momonosuke melanjutkan, "Kaido, Orochi, dan bajak laut hewan buas dan para monster yang membuat kalian dalam ketakutan sudah dimusnahkan." Para penduduk Wano Kuni terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Momonosuke. Mereka bertanya-tanya dengan apa yang telah mereka dengar barusan. Selain itu, mereka semua juga bersorak gembira dengan kemenangan yang mereka nantikan selama ini. Di samping panel kita bisa melihat Kid yang berkata, "Kita, aliansi," dan juga ada Lo dan Beppo yang hanya diam tanpa kata. Masih dengan pidato dari Momonosuke, dia melanjutkan, "Kami tak akan pernah melupakan jasa dari para pahlawan yang sudah membebaskan negeri ini." Kita juga bisa melihat Otoko dan Tenguyama yang juga mendengarkan pidato dari Momonosuke. Sepertinya di sini Momonosuke kehabisan kata-kata untuk pidatonya. Dia berusaha memanggil Kinemon yang tengah duduk di belakangnya. "Hei, Kinemon, sekarang apa lagi? Aku tidak tahu apa lagi yang harus kukatakan." Kinemon menjawab, "Lakukan saja seperti pepatah, pura-pura sampai kau terbiasa." Tiba-tiba Momo teringat ucapan Luffy. "Kok ini apa, Momo? Pemimpin boneka? Apa semua hal di dunia ini masih terlihat menakutkan untukmu?" Dengan suara yang lantang, Momo kembali berkata, "Namaku diberikan padaku oleh ayahku. Namaku memiliki arti yang tidak ada tandingannya. Aku bersumpah demi nama itu untuk mengembalikan tanah negeri yang tandus ini menjadi surga seperti dulu. Tapi aku butuh bantuan kalian. Aku sudah melewati 20 tahun ini untuk menyelamatkan negeri ini. Mulai dari sekarang, aku yang akan memimpin Wano." Kozuki Momonosuke. Mendengar ucapan Momonosuke, semua orang terharu bahagia. Dalam hatinya Momonosuke berkata, "Ibu, aku akan memenuhi janjiku. Ayah, aku akan melanjutkan perjuanganmu." Sambil membayangkan wajah ayahnya, Kozuki Oden yang tertawa. Di samping panel kita juga diperlihatkan respon dari beberapa kru bajak laut Luffy, Otama, Yamato, dan yang lainnya yang merasa bangga dengan Momonosuke saat ini. Para penduduk negeri Wano kemudian berteriak, "Shogun yang sebenarnya telah kembali, Tuan Momonosuke." Dengan bergumam Momonosuke berkata, "Dari lubuk hati yang terdalam aku minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatanku. Kemenangan sesungguhnya di negeri Wano Kuni telah terjadi. Semua perbudakan telah berakhir. Tarian kelopak bunga sakura di langit masa depan di mana para prajurit akhirnya bisa meletakkan senjata mereka. Seseorang yang berumur 8 tahun menyaksikan perjuangan mereka. Ketika mereka menyusuri udara malam di negeri para samurai, fisiknya memang lemah, tapi dia menutupinya dengan kesetiaan untuk bertanggung jawab dan rasa kasih sayang yang tidak terbatas. Pria ini suatu hari nanti akan dikenal sebagai salah satu pemimpin terbaik Wano. Kita baru saja menyaksikan lahirnya seorang shogun yang hebat, yaitu Kozuki Momonosuke. Dengan gagahnya, Pangeran Momonosuke berjalan menuju kastil di Wano yang diikuti oleh abdi yang selalu siap mati untuk membela negerinya. Dan tanpa diduga, scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.